Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Organisasi kemahasiswaan seperti yang sering kita dengar dapat memberikan banyak sekali kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan atau soft skill yang mereka miliki. Seperti misalnya keterampilan terkait dengan kepemimpinan, kerja sama tim, dan juga komunikasi. Dari sekian banyak organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha, salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa BEM-REMA, yang mana pada tanggal 7 Mei kemarin baru saja melaksanakan suksesi untuk memilih Presma dan Wapresma untuk periode 2023-2024. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Presma dan Wapresma terpilih ya yang baru, yakni Ketut Yudi Dharma Saputra sebagai Presiden Mahasiswa Republik Mahasiswa beserta dengan wakilnya yakni Made Pase Dwi Temaja. Kita sapa dulu. Halo Yudi. Halo, oke, selamat siang. Halo juga Pase, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, ini kayaknya Pase kalem gitu kelihatannya. Padahal anak teknik, misalnya anak teknik itu kan garang gitu ya. Oke, kita santai aja dulu ya. Dan ngomong-ngomong tentang pemilihan kalian ini membawa visi yakni mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa yang kreatif, kontributif, sosialis, serta berkolaborasi secara inklusif dan apresiatif demi mewujudkan misi bersama. Nanti kita akan bahas terkait dengan visi dan juga program-program kerja apa saja sih yang sebenarnya telah mereka siapkan untuk bersama-sama membangun Undiksa. Kita akan ngobrol bersama kedua narasumber kita hari ini. Untuk pertanyaan pemula mungkin ya, biar nggak langsung jeder gitu ya. Kita nanya tentang program kerja. Kalau boleh tahu, gimana kesannya sudah terpilih menjadi Presma dan Wapresma? Sebelumnya Yudi ini ketua panitia PKKMB ya? Iya, tahun kemarin. Oke, gimana kesannya Yudi? Akhirnya setelah jadi ketua panitia dulu ya, sekarang malah jadi presiden mahasiswa. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi kesannya tentunya sangat bangga ya, dan juga awalnya nggak menyangka bisa sampai di posisi ini. Jadi luar biasa banget ternyata teman-teman dengan segala dukungan teman-teman dari mahasiswa Undiksa yang sudah memberikan kepercayaan pada kami berdua untuk bisa memimpin sebagai Presma dan juga Wapresma. Dan tentunya ke depannya kami ingin juga mahasiswa yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami juga ikut bersama-sama bisa mendukung apapun nanti ke depannya program kerja dari kita dan juga lembaga ke depannya. Oke, kalau dari Pasa sendiri? Mungkin karena kami satu pemikiran, jadi kami cukup kaget dengan hasil akhir dari yang terjadi kepada Pemira bulan ini, tahun ini. Jadi kami cukup ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung kami dalam pemilihan Pemira tahun ini. Kalau boleh tahu kok mau sih diajak jadi wakilnya si Yudi gitu? Mungkin karena kami satu pemikiran untuk mewujudkan BEM ke depannya bagaimana. Oke, satu pemikiran dan punya satu visi dan misi bersama gitu ya. Nah, kalau boleh tahu seperti apa nih kalian melihat proses demokrasi mahasiswa Undiksa dalam pemilihan Presma dan Wapresma? Baik, kalau menurut saya Pemira ataupun demokrasi yang ada di Undiksa pada tahun ini sih sudah berjalan dengan baik ya secara keseluruhan. Namun yang perlu menjadi catatan di sini di mana terkait dengan semangat dari mahasiswa Undiksa, khususnya para pemilih yang seperti kita ketahui jumlah mahasiswa terdaftar yang sebagai pemilih Pemira pada tahun ini itu adalah sekitar 14.000. Jadi sangat banyak sebenarnya, cuma setelah pelaksanaan Pemira, setelah proses Pemira berlangsung pada akhirnya pada saat pemilihan pada tanggal 7 tersebut hasil dari Pemira tidak mencapai 50%. Jadi dari 14.000 mahasiswa yang terdaftar itu hanya 3.000 yang menggunakan hak suaranya. Jadi itu menjadi PR besar ya. Jadi untuk panitia penyelenggara Pemira ke depannya, bagaimana sih kita untuk bisa membangkitkan semangat dari mahasiswa Undiksa untuk bersemangat dalam demokrasi Undiksa. Oke, nah kira-kira apakah
kendala yang kalian hadapi atau permasalahan yang kalian temui selama proses Pemira tersebut nantinya akan jadi salah satu mungkin program yang akan kalian usung atau kalian cematkan dalam program kerja kalian. Tentu saja melihat dari bagaimana pelaksanaan Pemira kemarin, antusias dari mahasiswa yang mungkin kurang, mungkin dari kami sendiri juga yang mereka kurang mengetahui siapa kami dan dari mana kami, itu juga menjadi acuan kami ke depannya dalam melaksanakan program kerja yang nantinya kan dalam BEM Rema Unisa, dalam kabinet kami itu nanti ada Kementerian Dalam Negeri. Yeah. Di sana dalam Kementerian Dalam Negeri tersebut ada yang namanya Dirjen Hubungan Dalam. Yeah. Jadi dirjen tersebut yang akan kami ajak untuk bisa bersafari ke fakultas-fakultas yang ada. Jadi bagaimana kita sebagai BEM untuk bisa lebih dekat lagi kepada mahasiswa Undiksa dari fakultas, HMJ, dan juga UKM. Oke, nah kalau dari Pasa sendiri, apakah melihat hal yang sama juga? Mungkin dari sudut pandang saya hampir sama seperti Yudi, yang dimana sebenarnya sistem dari demokrasi Undiksa itu sudah baik, namun semangat dari mahasiswa yang semakin tahun semakin mengurang. Oke, berarti kan sistem pemilihannya tuh pemungutan suara langsung gitu ya, seperti pemilihan kepala daerah gitu ya atau presiden. Oke, jadi mungkin salah satu kendalanya entah itu karena mereka malas untuk datang ke sini gitu ya, kendala karena udah ya nyaman di rumah gitu ya di kampung ya. Barangkali mungkin nanti akan dipikirkan skema seperti apa agar kedepannya Pemira itu akan setidaknya 50% lah ya jumlah mahasiswa Undiksa bisa ikut serta menggunakan hak suaranya. Oke, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu lagi kira-kira apa yang menjadi motivasi dari Yudi dan juga Pase untuk bisa menjadi pasangan Presma dan Wapresma? Sebenarnya kalau motivasi ya, kami berdua ini kebetulan sama-sama ikut di BEM udah 2 tahun. Jadi dari semester 2 kami gabung di BEM bareng-bareng sampai di periode sebelumnya. Kami berdua melihat bagaimana BEM selama 2 tahun periode kepengurusan itu. Jadi kami berdua di sini melihat bagaimana sih kekurangan dan juga kelebihan pada setiap periodenya. Jadi sebenarnya menjadi motivasi kami berdua untuk memberanikan diri mencalonkan sebagai Presma dan juga Wapresma adalah melihat kekurangan dan juga kelebihan, khususnya pada kekurangan. Jadi dari setiap periode itu kita lihat apa sih kira-kira yang perlu kita perbaiki ke depannya dari BEM ini, apa sih kekurangan dari BEM ini yang ke depannya bisa kita jadikan acuan pada periode kami saat ini yang kebetulan kami diberikan kepercayaan untuk bisa kita optimalkan kembali agar bisa istilahnya mengembalikan kepercayaan dari mahasiswa Undiksa. Sama seperti tadi, dari demokrasi kita harus bisa meningkatkan kepercayaan dari mereka percaya kepada kami, mereka juga akan semangat untuk mengikuti segala program dan juga mewujudkan tujuan-tujuan dari lembaga juga khususnya. Oke, kalau dari Pasa? Mungkin hampir sama seperti yang dikatakan Yudi, karena kami berdua sudah 2 tahun di BEM, jadi kami sudah banyak kenal teman-teman, jadi demis-demis, sana demis-demis banyak bercerita apa kekurangan dari setiap kepengurusan mereka. Jadi di sana saya memiliki motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja BEM, mengurangi kekurangan dari BEM itu sendiri. Oke, nah kan biasanya ya karena Pasa sendiri kan sudah punya pemikiran untuk membenahi organisasi itu juga. Nah, kenapa mau jadi wakil? Biasanya kan setiap orang ada yang punya ego tersendiri gitu ya. Pengen jadi ketua aja mah sayang kalau jadi wakil. Kalau dari perspektifnya Pasa sendiri alasan mau jadi wakilnya Yudi lagi gitu. Selain karena punya pemikiran yang sama mungkin ya. Mungkin bisa dibilang selain dari pemikiran yang sama, saya juga kurang hebat dalam hal public speaking ya. Jadi saya ingin membantu dari belakang untuk mensupport berbagai keputusan dari Yudi itu sendiri. Tapi bisa dibilang jadi wakil juga akan mengasah kemampuan komunikasi gitu ya. Dengan salah satunya bisa diundang. Jadi saling melengkapi. Iya, saling melengkapi satu sama lain, benar luar biasa. Nah, kalau boleh tahu apa program kerja kalian di masa bakti 2023-2024? Apakah akan ada program kerja yang berbeda dibanding dengan kepengurusan yang sebelumnya? Dan kalau boleh tahu seperti apa? Oke, jadi untuk program kerja mungkin saya serahkan kepada wakil saya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami memiliki berbagai program kerja yang diantaranya itu ada program kerja tetap dan juga program kerja unggulan. Di mana program kerja tetap itu bisa dikatakan program kerja yang dari tiap tahun ke tahunnya itu sama. Sedangkan program unggulan itu program yang kita rancang untuk diunggulkan. Seperti contohnya itu Ganesha Muda Mengajar, Ganesha Muda Competition.
dan lain-lain lagi. Oke, Ganesha Muda Mengajar dan Ganesha Muda Competition. Kalau boleh tahu seperti apa itu Ganesha Muda Mengajar? Jadi untuk Ganesha Muda Mengajar itu merupakan program kerja dari kami BEM Rema Undiksa dalam bentuk P2M. Jadi kita melaksanakan pengabdian. Nanti kita akan mencari desa sasaran, di mana tentunya kami akan melakukan survei terlebih dahulu kepada desa tersebut, desa-desa yang kami anggap dari segi pendidikannya masih butuh bantuan dari kami. Yang dimana sasaran kami di situ adalah siswa sekolah dasar yang masih belum bisa baca, terus kemudian juga siswa yang putus sekolah. Jadi akan kami bantu untuk bisa istilahnya untuk bisa mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang lainnya sudah mengikuti sekolah atau mengikuti mengenyam pendidikan. Itu sih untuk sasaran kami dari kegiatan Ganesha Mengajar. Kemudian untuk yang kedua itu ada program kerja unggulan kami, yaitu Ganesha Muda Competition. Nah, jadi Ganesha Muda Competition ini merupakan sebuah ajang perlombaan. Jadi di sana akan ada perlombaan akademik dan juga non akademik yang nanti kita rancang ke depannya, yang dimana bisa mewadahi bagaimana menampung jiwa kompetitif dari mahasiswa Undiksa, dan juga nanti juga kita akan melaksanakan dengan tingkatan yang lebih tinggi di tingkat nasional yang bisa mengundang mahasiswa-mahasiswa ataupun siswa yang ada di Indonesia untuk bisa bersama-sama berkompetisi dari kegiatan yang kami laksanakan dari BEM Rema Undiksa. Oke, tadi kan salah satu program kerjanya yang sangat menarik bagi saya itu Ganesha Muda Mengajar ya, ingin mencari desa-desa yang mungkin masih butuh sentuhan gitu ya, turut serta dari mahasiswa. Kalau boleh tahu, siapa saja yang nanti akan turun ke lapangan? Apakah hanya anggota dari BEM Rema sendiri atau kalian juga akan berkolaborasi nih dengan mahasiswa-mahasiswa Undiksa yang barangkali memang punya jiwa dan semangat sosial yang tinggi untuk ikut serta? Oke, untuk itu jadi rancangan dari program kerja kami ini tidak hanya melibatkan dari kami, dari fungsionaris BEM Rema Undiksa. Dari kami juga akan mengajak mahasiswa Undiksa, kita akan mengajak volunteer-volunteer dari masing-masing HMJ, masing-masing fakultas untuk bersama-sama kita terjun. Jadi kita membawa nama Undiksa, kita bersama-sama terjun untuk seperti kita ketahui kan di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam program studi ya. Jadi kita bisa kumpulkan itu, jadi bisa menjadi kekuatan lebih kuat lagi kita untuk bisa terjun ke lapangan, untuk bisa memberikan pembelajaran kepada adik-adik yang membutuhkan. Oke, iya, jadi banyak pihak lah yang akan nanti diajak ikut serta gitu ya, bukan hanya dari fungsionaris BEM Rema Undiksa itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu, meskipun ini masih rancangan gitu ya, ancang-ancang kalian kira-kira nanti desa yang akan disasar itu apakah hanya satu desa saja atau mungkin ada beberapa desa yang ingin kalian kunjungi? Sebelumnya kan kami akan melakukan survei terlebih dahulu. Jadi kita lihat desa-desa yang menurut kami memang memerlukan bantuan dan juga peran kami di sana. Jadi kalau misalnya ada desa-desa yang akan kami pertimbangkan tentunya dari segi jarak dan juga bagaimana jumlah dari siswa yang perlu kita bimbing di sana. Jadi mungkin semakin banyak desa yang bisa kami cari, sasar, itu akan semakin baik lagi. Tapi untuk awal pasti kita akan optimalkan pada satu desa terlebih dahulu. Jika hal itu sudah berjalan dengan optimal, kemudian kita akan mulai ke desa-desa lainnya. Oke, iya. Tapi kira-kira apakah sudah ada list gitu ya desa-desa yang mungkin nanti akan disurvei? Sedang dalam proses gitu. Jadi masih dalam proses, kita lihat desa-desa yang menurut kami ini perlu, ini dan ini juga perlu dari kami. Jadi kita masih pilah-pilah yang mana lebih urgent lah istilahnya, perlu uluran tangan dari kami. Oke, jangan bilang nanti Pasak yang turun tangan. Oke, nah tadi kan di awal kita sudah sebut bahwa mereka ini punya visi yakni mewujudkan BEM yang kreatif, kontributif, sosialis, dan berkolaborasi secara inklusif. Kalau boleh tahu seperti apa langkah strategis yang kalian akan lakukan untuk mewujudkan visi dan seperti apa optimisme kalian bisa mewujudkan visi tersebut dalam waktu kepengurusan 1 tahun ya? 1 tahun. Oke, mungkin Pasak dulu. Jadi kan visi kami itu kreatif, kontributif, sosialis, dan berkolaborasi secara inklusif. Di sini strategi kami yaitu melakukan pendekatan kepada ormawa-ormawa di Undiksa ataupun mahasiswa di Undiksa itu sendiri. Dengan kami melakukan pendekatan, di sana akan terjalin sebuah relasi, dan nantinya kami akan dapat berkolaborasi baik itu kepada ormawa Undiksa ataupun mahasiswa Undiksa itu sendiri. Nah, di kolaborasi ini
kami akan mencoba untuk berkontribusi kepada Undiksa ke depannya nanti. Oke, nah kolaborasi itu kan penekanan di akhir dari visi kalian gitu ya. Kalau boleh tahu, seberapa penting kolaborasi menurut Yudi sendiri? Jadi mungkin sebelum saya menjawab itu, mungkin sekalian perkenalan ya. Jadi kabinet yang kami usung adalah kolaborasi ASA. Jadi kami ingin mewujudkan sebuah kolaborasi baik itu dari seluruh sivitas akademika, baik itu dari mahasiswa, kami dari BEM dan juga pimpinan tentunya. Nah, menurut saya kolaborasi itu sangat penting karena ketika adanya sebuah sekumpulan manusia yang ada dalam sebuah wadah, jadi ketika sudah ada wadah tersebut, kita harus memilih komunikasi yang baik. Nah, ketika komunikasi yang baik sudah kita bangun antara sesama manusia yang ada dalam wadah tersebut, kemudian terbangunlah sebuah kolaborasi untuk bisa mewujudkan tujuan ataupun visi yang akan kita tuju bersama-sama dalam wadah tersebut. Sama seperti kita di Undiksa, kita terdiri dari berbagai macam daerah. Kita di sini harus bisa menjalin komunikasi yang baik antara satu sama lain dari mahasiswa, kami dari BEM sebagai penyambung lidah mahasiswa kepada pimpinan yang nantinya kita bersama-sama berkolaborasi untuk bisa mewujudkan tujuan dari lembaga kita ini. Oke, luar biasa. Jadi sebegitu pentingnya sebenarnya kolaborasi ya, bukan hanya antar mahasiswa saja, tapi dengan pimpinan juga, dosen gitu, semuanya memang harus terlibat untuk memajukan Undiksa. Nah, kalau boleh tahu, seberapa besar komitmen kalian untuk turut serta memajukan Undiksa, dan boleh seperti apa ajakan kalian untuk para mahasiswa lainnya untuk bersama-sama turut serta untuk memajukan Undiksa? Mungkin kalau dari saya sendiri, tentunya saya sebagai bagian dari Sivitas Akademika Undiksa, tentunya saya memiliki komitmen yang besar untuk bisa kita mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari lembaga kita ini. Karena seperti kita ketahui, apa yang menjadi tujuan dari lembaga kita ini tentunya akan menjadi memberikan dampak yang besar untuk kita ke depannya. Nah, jadi harapan saya kepada teman-teman ke depannya, mari kita bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari lembaga kita. Mari kita bersama-sama mendukung seluruh program dari lembaga kita, baik itu dari kami, dari Badan Eksekutif, dan juga pimpinan ke depannya, untuk bisa bersama-sama meningkatkan mutu dari Undiksa ini, agar bisa menjadi universitas yang unggul, dan juga menjadi universitas yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, kalau dari Pak Sa? Kalau dari saya sendiri, mungkin hampir sama seperti Yudi, karena kami satu pemikiran, yang dimana dicantumkan dalam visi yaitu kolaborasi, kontributif, dan kreatif, dimana kami ingin berkolaborasi dengan seluruh sivitas akademika Undiksa, baik itu mahasiswa ataupun lembaga, karena mungkin bagi saya satu orang tidak mungkin dapat melakukan perubahan untuk sebesar wilayah Undiksa. Makanya kami ingin berkolaborasi untuk bersama-sama meningkatkan Undiksa ke depan. Oke, tidak ada orang hebat yang bisa mencapai tujuannya jika dia hanya sendiri gitu ya, tanpa berkolaborasi dan bekerja sama. Sebenarnya Pak Sak itu punya kemampuan public speaking yang bagus loh, Pak Sak. Oke. Masih malu-malu aja. Iya, masih malu-malu aja. Mungkin nanti semakin sering Yudi ya diajak biar dia semakin sering ngobrol. Iya, biar lebih santai lagi gitu ya. Oke, nah pimpinan Undiksa ini kan sering mengajak mahasiswanya untuk turut serta dalam membangun universitas. Nah, kalau boleh tahu program apa yang Anda kontribusikan untuk mendukung peningkatan prestasi dan daya saing Undiksa khususnya di bidang kemahasiswaan? Nah, jadi untuk program kerja seperti yang sudah sampaikan tadi, program kerja yang bisa mendukung, jadi dari mahasiswa dan juga prestasi yang seperti tadi yang saya katakan adalah Ganesha Muda Competition. Nah, jadi program kerja ini kan akan mewadahi adanya lomba-lomba akademik dan juga non-akademik. Jadi dari lomba-lomba tersebut bisa diikuti oleh mahasiswa Undiksa yang nantinya akan bersaing dengan mahasiswa ataupun mahasiswa yang ada di Indonesia untuk bisa berkolaborasi, menunjukkan jiwa kompetitif, menunjukkan kualitasnya untuk bisa meraih prestasi. Kemudian juga kami dari BEM Undiksa khususnya juga selalu mendukung program-program yang ada dari Kemendikbud. Seperti sekarang kita dari BEM Undiksa mengikuti PPK Ormawa. Jadi kami juga ikut aktif dalam kegiatan tersebut sebagai salah satu ormawa yang ada di Undiksa. Selain itu juga menurut kami salah satu program yang sangat bagus yang untuk bisa meningkatkan semangat dari mahasiswa itu seperti Macau kemarin, Malam Apresiasi Sivitas Akademika, yang dimana kegiatan tersebut bisa memacu semangat lagi dari mahasiswa Undiksa
yang sudah meraih prestasi, yang sudah berkompetisi mengharumkan nama lembaga, yang dimana mereka di sana mendapatkan sebuah apresiasi dari lembaga, sehingga hal tersebutlah yang akan menjadikan pastinya memberikan rasa motivasi untuk bisa ayo lebih semangat lagi, lebih banyak lagi menggali prestasi untuk bisa mengharumkan nama lembaga di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Oke, nah selain sebagai penyelenggara nanti yang mengadakan lomba, kira-kira ada nggak sih program yang dimiliki oleh BEM untuk bisa seperti menyebarkan informasi terkait lomba-lomba yang diadakan juga di luar untuk bisa mengikut sertakan mahasiswa Undiksa di nasional atau di daerah yang lain? Kira-kira, Yudi, Pasa? Mungkin di kabinet kami nanti di kolaborasi ASA, di sana akan terdapat sebuah kementerian yang namanya Kominfo. Oke. Ya, di sana ada dirjen, salah satu dirjen yang tupoksinya itu yang seperti kakak bilang, yaitu menyebarluaskan informasi-informasi lomba dari luar, karena sebelum itu kami juga telah bekerja sama kepada pihak-pihak luar terkait penyebaran informasi lomba tersebut. Oke, luar biasa. Jadi semuanya sudah diperhitungkan gitu ya, bukan hanya sebagai penyelenggara, tapi diharapkan Undiksa juga bisa lebih banyak mengirimkan mahasiswanya untuk ikut serta. Oke, luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir sekaligus closing statement nanti sebagai penutup, ajakan kalian kepada Sivitas Akademika khususnya mahasiswa untuk Undiksa ke depan. Silahkan dari Pasa dulu, baru nanti. Baik, ajakan untuk Sivitas Akademika Undiksa yaitu kita sebagai mahasiswa atau bisa dikatakan agent of change, agen perubahan, setidaknya kita dapat melakukan sebuah perubahan menuju jalan yang lebih baik, baik itu bagi Sivitas Undiksa, baik itu bagi Undiksa ataupun masyarakat nanti ke depannya. Oke, ya silakan Yudi. Oke, mungkin izin menambahkan sedikit dari yang disampaikan Pasa. Jadi untuk seluruh teman-teman saya, rekan-rekan saya di mahasiswa Undiksa, jangan segan untuk melakukan langkah-langkah kecil. Karena langkah-langkah kecil tersebut nantinya akan memberikan sebuah dampak yang besar untuk kita ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Yudi. Terima kasih juga Pasa sudah meluangkan waktunya dan sudah berbagi dengan kita. Kita akan nantikan seperti apa program kerja yang akan mereka laksanakan, dan ditunggu juga Sivitas Akademika Undiksa, sahabat Undiksa yang lainnya yang mungkin ingin ikut serta di dalamnya, karena mereka kayaknya masih cari anggota gitu ya. Iya, benar banget ya. Jangan lupa ya teman-teman, silakan ikut open rekrutmen dari fungsionaris BEM Rema Undiksa. Jadilah bagian dari kami untuk bersama-sama mewujudkan Undiksa yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekalian promosi. Sampai kapan nanti pendaftarannya? Di bulan ini, sampai di akhir bulan ini. Oke, nanti dipantengin aja sosial medianya mereka gitu ya. Oke, nah tadi sudah disampaikan oleh Yudi, jangan sampai kalian takut untuk memulai langkah kecil untuk mencapai hal yang besar gitu ya. Terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan memotivasi kalian agar tidak ragu dan tidak takut lagi untuk mencoba bergabung di organisasi kemahasiswaan. Mungkin jika tidak di BEM Rema, kalian bisa memilih ormawa yang lain, tapi tidak ada salahnya jika kalian bergabung menjadi anggota dari BEM Rema Undiksa. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari kami. Jangan lupa tekan tombol like-nya juga, di-share ke semua sosial media kalian, dan karena kita masih dalam suasana pandemi dan kita sudah masuk di era new normal, jangan lupa untuk selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam. Acara ini diproduksi oleh